Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billah. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa duduk di majelis ta'lim untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid, ya, syarah Kitabut Tauhid. Jadi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya, tidak ada salahnya antum membawa buku terjemahannya, yaitu buku Fathul Majid, yaitu Kitabut Tauhid. Karena insya Allah ini akan kita bahas secara berkesinambungan ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada bab ini, yaitu bab yang kedua, man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, ya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di sini muallif atau penulis menyebutkan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim ini merupakan teladan bagi kita, qudwah dan imam di dalam kebaikan. Qanitan lillah, yang tunduk kepada Allah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan. Ya, apa yang dimaksud dengan hanif? Al-Allamah Ibnu Qayyim mengatakan kalimat hanif maknanya adalah al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwah. Orang yang benar-benar patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu makana minal musyrikin, dan Ibrahim adalah nabi yang tidak melakukan kesyirikan. Dia adalah hamba Allah yang tidak jatuh kepada kesyirikan. Lalu al-muallif atau penulis menyertakan hadis dari Husain bin Abdurrahman.
Dia katakan kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya pernah bersama Sa'id bin Jubair. Faqala ayyukum ra'al kaukab alladhi inqadda al-barihah. Siapa di antara kalian, dia bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh pada malam hari, tadi malam? Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, ana, yaitu saya, summa qultu ama inni lam akun fi salatin. Jadi Husain bin Abdurrahman yang apa? Yang bertanya, ya. Husain bin Abdurrahman yang menjawab, saya. Summa qultu, lalu dia mengatakan, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Tapi ketika melihat itu, saya tidak dalam keadaan salat, tetapi saya disengat binatang. Ada pelajaran pada penggalan hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim lin Nawawi. Beliau katakan tentang pentingnya ikhlas. Ini potret dari keikhlasan Husain bin Abdurrahman. Dia secara jujur mengatakan, ama inni lam akun fil salatin. Saya menyaksikan bintang itu jatuh, saya terbangun bukan karena saya salat, tapi karena saya tersengat binatang. Apa maknanya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Keberanian ia untuk mengungkapkan bahwa memang dia tidak salat. Jadi ini diantara bentuk keikhlasan. Berani jujur itu berat. Walaupun orang sudah kadung menganggap husnuzon kepada kita, ya, tapi dia tetap berani mengatakan, ama inni lam akun fi salatin. Karena terkadang ria itu datang dengan warna yang lain. Walau berusaha kita tutup-tutupi, kadang ria itu datang dengan warna yang lain. Misalnya dengan kalimat-kalimat diplomasi, mengucapkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengucapkan ini misalnya. Saya sebenarnya tidak mau mengucapkan ini, tapi sebenarnya dia bilang kan, kalau bukan karena infak saya maka tidak akan terbangun masjid itu. Ini ria-ria terselubung seperti itu. Kadang-kadang dia datang dengan warna yang lain. Maka Al-Imam Muslim, ya, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang pentingnya ikhlas. Ketika ditanyakan oleh para ulama, ma'a'azzu syai'in 'alan nafs, apa yang paling berat terhadap diri kita? Maka yang lain menjawab al-ikhlas, yaitu keikhlasan. Walimadza, dan kenapa? Karena kalau seseorang ikhlas, laisa bainahu wa baina nafsihi nasib, dia tidak mendapatkan apa-apa. Itulah kalau ikhlas, Pak. Kalau seseorang ikhlas, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa untuk dirinya di dunia ini. Dia mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini disebutkan, qala fama sana'ta, lalu bagaimana sikapmu, apa yang engkau perbuat? Ya. Apa yang engkau perbuat? Qultu irtaqaitu. Irtaqaitu, saya meminta ruqyah. Dalam lafaz yang lain, istarqaitu. Ya, saya meminta untuk diruqyah. Maka sebenarnya ikhwafiddin wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an, ada banyak khilaf di kalangan para ulama tentang meminta ruqyah ini.
Sebahagian mengatakan mubah, boleh, tapi terluput padanya keutamaan yang disebutkan di akhir hadis ini, masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi dia tidak dicela meminta ruqyah dengan langsung. Tapi yang untuk kehati-hatian, diperbolehkan seseorang meminta ruqyah dengan perantaraan orang lain. Itu orang lain yang memintakan supaya dia diruqyah. Maka ini insya Allah tidak terluput dia dari keutamaan hadis ini. Maka ditanya lagi kepada mereka, "Fama hamalaka ala zalik?" Apa yang membuat engkau melakukan itu? Qultu, ya, Husain bin Abdul Rahman mengatakan, haditsun haddatsanahu asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Itu hadis yang disampaikan dari asy-Sya'bi. Lalu ditanyakan lagi, hadis yang bagaimana itu? Itu dari Buraidah bin Al-Husayb. Dia mengatakan, la ruqyata illa min ainin aw huma. Itu tidak ada ruqyah kecuali seseorang yang terkena penyakit ain, terkena penyakit demam. Maka ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Ditampakkan kepadaku pada hari kiamat itu umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahd. Saya melihat ada nabi yang bersamanya adalah rahtun. Rahtun ini jumlah yang kurang dari 10. Jadi nabi pengikutnya tidak sampai 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 1 dan 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Maka ma'asyiral muslimin, dari hadis ini menjadi sebuah dalil yang disampaikan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Begitu juga Syekh Shalih Al-Fauzan, batilnya pendapat orang yang mendefinisikan bahwa nabi itu tidak mendapatkan tugas untuk menyampaikan ke orang lain. Dulu kan yang kita pelajari, definisi nabi itu dia hanya mendapatkan wahyu untuk dirinya. Tidak ada tugas untuk menyampaikan ke orang lain. Itu definisi yang kita dapati dulu. Tapi itu definisi yang tidak pas. Kenapa? Karena dalam hadis ini dikatakan wan nabiyya wa ma'ahu rahd. Nabi masuk ke dalam surga dan ada pengikutnya rahtun. Ya, itu jumlah yang kurang dari 10. Berarti kan ada yang mengikuti beliau. Dalam artian ada wahyu yang dia dakwahkan. Nabi juga diperintahkan untuk berdakwah. Bahwa Nabi SAW, ya, kalau Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Jadi apa sebenarnya beda Nabi dan Rasul? Pernah disampaikan sama Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ketika beliau membahas tentang akidah, bahwa kalau dia Nabi, dia mendapatkan wahyu dari Allah, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu, tapi dia meneruskan risalah Rasul yang sebelumnya. Jadi dia meneruskan risalah, meneruskan ajaran Rasul yang sebelumnya. Ya Pak. Tapi kalau Rasul itu seorang laki-laki yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia membawa risalah yang baru. Kalau Nabi tidak bawa risalah yang baru, dia hanya meneruskan risalah yang disampaikan oleh Rasul sebelumnya. Tapi dia tetap berdakwah. Dia tetap mengajak orang kepada tauhid. Tetapi dia meneruskan.
Jadi tidak ada ajaran atau syariat baru yang dia bawa. Itu perbedaannya. Naam. Dan ada nabi walaisa ma'ahu ahad. Tidak ada satu orang pun yang bersamanya. Tidak ada seorang pun pengikutnya. Itrufi ali sawadun azim fazanantu annahum ummati. Maka ditampakkanlah kepadaku jumlah yang banyak. Aku mengira itu adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumu. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad itu adalah Nabi Musa dan kaumnya. Fanazartu fa idza sawadun azim. Dan Nabi lihat lagi ternyata ada jumlah yang lebih banyak lagi. Maka dikatakan kepada Rasulullah, hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Itulah umatmu wahai Muhammad. Dan bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Maka terjadilah perbincangan di kalangan para sahabat. Ya, mereka memperbincangkan itu menunjukkan tentang tingginya motivasi mereka untuk meraih keutamaan itu. Mereka membicarakan, apa kata mereka? Fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Itu bisa saja orang yang bersahabat dekat dengan Nabi, menyertai dimanapun Nabi berada. Ada lagi yang mengatakan, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a wa dzakaru asya'. Itu adalah bisa jadi orang yang ketika lahir sudah dalam keadaan muslim, dia tidak pernah melakukan syirik. Adapun kita baru saja masuk Islam, kita pernah melakukan kesyirikan. Jadi terjadilah perbincangan hangat di kalangan para sahabat tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka fakharaja alaihim Rasulullah fa akhbiruh. Lalu Nabi pun keluar dan Nabi kabarkan kepada para sahabat. Siapa mereka itu? Ya. Makanya di antara karakteristik para sahabat itu, ya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu sangat bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Maka apa kata Nabi? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, minta diruqyah. Wala yaktaun, dan tidak dengan kai, ya, dengan memanaskan benda. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur, meyakini tatayyur, mitos. Ya. Apa namanya? Menghubungkan peristiwa-peristiwa duniawi dengan takdir. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 4 kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini menjadi tauladan bagi kita, bahwa 4 sifat ini bisa kita raih. Alladzina la yastarqun, orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Wala yaktaun, tidak berobat dengan kai, dengan memanaskan benda. Kemudian wala yatatayyarun, tidak meyakini tatayyur. Tatayyur itu berasal dari kalimat tayr, orang yang pesimis atau optimis dengan gerakan seekor burung. Kalau dia lihat burung itu terbang ke selatan, dia misalnya anggap itu hari baik, maka dia bekerja dengan semangat. Kalau misalnya burung yang terbang itu ke arah utara, maka dia anggap ini hari sial. Jadi dia percaya kepada mitos-mitos itu. Padahal itu kan peristiwa duniawi saja, terjadi dengan alamiah saja. Jangan dikaitkan dengan takdir.
Tidak ada kaitannya dengan takdir. Mata kita kelilipan dengan suuzon kita, berburuk sangka kita, ada orang yang menggosipin kita. Itu khurafat, mitos-mitos. Dan kita harus bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ikhwah sekalian, wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan setelah mendengar ini, Uqashah bin Mihsan berdiri dan dia katakan, faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah agar aku termasuk dari kelompok mereka. Qala anta minhum. Maka Rasul katakan, engkau bagian dari mereka. Masya Allah. Jadi ini di majelis yang sama, Rasul berikan rekomendasi kepada Uqashah bin Mihsan termasuk dari golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Faqala rajulun thumma qama rajulun akhar. Lalu datanglah seorang yang lain dan dia mengatakan, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan agar aku termasuk bahagian dari mereka. Lalu kata Nabi, sabaqaka biha Uqashah. Uqashah telah mendahului engkau. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini akan kita bahas kembali kalimat-kalimat atau sifat-sifat yang menyebabkan orang masuk surga tanpa hisab dan adab. Yang pertama tadi dikatakan humul ladzina la yastarqun. Ini yang disebutkan dalam kitab Al-Hadis Bukhari dan Muslim As-Sahihain. Dalam riwayat yang lain dikatakan wala yarqun. Tetapi Nabi pernah ditanya tentang ruqyah, tentang hukum ruqyah. Lalu apa kata Nabi? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa yang bisa menolong saudaranya, silahkan dia menolongnya. Cuman kenapa ada ulama yang mengatakan ruqyah itu makruh, meminta ruqyah secara langsung? Karena ini akan sedikit mengurangi nilai tawakal kita kepada Allah. Karena sebahagian orang awam terlalu mengagung-agungkan para peruqyah. Bahkan ada yang mendewakan peruqyah. Dan peruqyah pun menjadi di atas awang-awang. Dia tidak tanamkan tauhid kepada orang yang hendak dia ruqyah. Jadi seolah-olah kesembuhan itu karena kealiman dia. Tidak, itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ruqyah itu boleh. Yang terlarang itu adalah ruqyah yang syirkiyah, yang syirik. Ada unsur kesyirikannya. Misalnya gimana, Pak? Dia meruqyah tapi dia juga ikut kemasukan. Jadi bahkan dia duluan kemasukan baru pasiennya. Ini jinnya yang belaga kalau begitu. Atau dia ruqyah, dia katakan dia bisa pindahkan penyakit ini ke binatang ternak, pindahkan ke ayam, pindahkan ke binatang yang lain. Ini sudah ada campur tangan kesyirikan di situ. Atau dia mengaku dia tahu yang gaib. Nah, di badanmu ada 10 ini. Dari mana dia tahu itu? Jadi kadang ruqyah bisa bercampur dengan kesyirikan. Maka kalau yang demikian hukumnya haram. Ya, jelas-jelas mengurangi tawakal atau bahkan menghilangkan tawakal seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Juga ada hadis yang lain, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud dari Auf bin Malik dikatakan, wa qala la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa melakukan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Wa aidan faqad raqa Jibrilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa raqa an-nabiy wa ashabah. Yaitu
Nabi juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad, ya Pak, itu pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Sebagaimana Nabi juga pernah meruqyah beberapa sahabat-sahabat beliau. Artinya ruqyah itu tidak dilarang. Cuman beda kita yang meruqyah, antara kita yang meruqyah dengan orang yang diruqyah, meminta ruqyah. Ya. Jadi kalau orang yang meruqyah boleh, dan siapa saja boleh meruqyah dengan syarat dia faham ayat-ayat yang dia baca. Setidaknya dia faham maknanya, ya kan? Dia hafal ayat-ayat itu, bagus bacaannya, makharijul hurufnya bagus, yang paling utama bagus tauhidnya. Karena ada orang yang meruqyah karena tauhidnya tidak benar, dia ditoko-tokoin sama jin. Ya, ditoko-tokoin sama jin. Apa kata jinnya misalnya? Saya mau keluar dengan syarat kalian buat begini. Dengan syarat kalian lakukan hal yang seperti ini. Dia lakukan, dilakukan sama keluarganya. Keluar jinnya, tapi mereka sudah melakukan syirik. Potong ayam hitam katanya kan. Datangi kuburan kuburan fulan. Kalau mau sehat dia nih, maka ziarahlah kalian ke tempat keramat yang di sini. Dilakukan sama mereka, jatuh kepada kesyirikan. Maka sang peruqyah itu juga harus belajar tauhid dengan benar. Di samping dia harus mempelajari makharijul huruf. Ya, jadi itu diperbolehkan. Dan antum semua ini bisa berpotensi untuk membantu saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya. Ya, lagi kumpul-kumpul kita, kumpul keluarga misalnya Pak. Ada saudara yang kemasukan. Kan kita harus punya bekal juga. Bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat kursi. Enggak mempan Ustaz, ketawa-ketawa pula jinnya. Ya antum khusyuklah dalam bacanya, pahami makna-maknanya. Karena jin itu suka ngemop juga Pak, suka bentak, nggertak kita juga dia. Enggak mampan itu katanya. Sebenarnya dia kesakitan, tapi dia berusaha menjatuhkan mentalitas kita. Kalau sudah jatuh mental kita, gimana lagi kita mau tawakal sama Allah? Baca ayat kursi kita, dia ikut baca ayat kursi dia. Jadi jatuh mental kita. Masya Allah, ini gimana ini? Jadi gak khusyuk lagi. Buyar jadi kekhusyukan kita dalam membaca itu. Ya gak mempan kalau seperti itu. Karena tawakal kita saja kurang. Jadi sebenarnya kuncinya di situ. Ibadah kita perbaiki. Dan ketika meruqyah itu juga harus kuat mental. Kalau tidak kuat mental, itu bisa terbayang-bayang nanti malamnya. Bisa seperti diganggu juga. Harus kuat mental dan ibadah kepada Allah. Harus meyakini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 202, ya, ayat 102, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka itu tidak bisa mencelakai kalian. Apa yang terjadi pada diri kalian itu semua murni atas izin Allah tabaraka wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Begitu juga yang kedua, ya, berobat dengan kai, ya, dengan memanaskan benda. Itu juga hukumnya mubah, boleh. Tetapi dengan dia berobat seperti itu, dia tidak berdosa, tapi tereliminasilah ia dari yang masuk surga 70.000 tanpa hisab dan adab. Dan dalam riwayat yang lain juga Nabi meminta ziyadah, tambahan. Ya, Nabi meminta tambahan dalam hadis riwayat Ahmad. Akhirnya dari setiap 70.000, dari setiap bilangan 1000 dikalikan 70.000. Jadi tinggal dikalikan aja
70.000 kali 70 berapa Pak? Sekitar 4 jutaan ya. Berapa? 4.900.000-an. Itu yang masuk surga dari seluruh umat Nabi Muhammad. Dan itu kesempatan yang sedikit sebenarnya. Bayangin aja kita di Indonesia sudah berapa? Belum lagi orang-orang yang berada di negara Arab kan? Di zaman kita, di zaman setelah kita. Maka inilah tantangan bagi kita. Juga dalam hadis dikatakan, hadis yang marfu' itu sampai sanadnya kepada Ibnu Abbas, dia katakan asy-syifa'u fi salas. Obat ya tibbun nabawi itu ada pada 3. Apa itu? Minum madu, atau dengan berbekam, atau dengan kai. Tetapi kata Nabi ya dalam riwayat yang marfu ini, wa ma uhibbu an aktawi, tapi saya tidak suka berobat dengan kai. Ya. Jadi seperti itu. Hukumnya sama seperti ruqyah, hukumnya mubah, tapi kalau dia melakukan itu, dia tereliminasi dari hadis yang disebutkan orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Selanjutnya disebutkan wala yatatayyarun, itu orang yang tidak percaya dengan mitos. Ini sudah sering-sering kita sampaikan ya tentang tiaroh ini, dan itu menyeluruh ya. Tidak usah percaya dengan peristiwa-peristiwa duniawi yang disangkut pautkan dengan takdir. Dulu orang-orang bilang akan kiamat pada tahun 1999. Di rame-rame ditulis tanggal 9 bulan 9 1999. Lalu datang lagi siapa? Mama Loren. Dia Dia prediksi kiamat 2012. Belum sempat 2012 dia udah kiamat pribadi. Kiamat kecil sendiri, meninggal. Ada lagi orang mendefinisikan, mengatakan kiamat begini, kiamat begini. Kita kembalikan kepada nas al-hadis. Rasul katakan kiamat itu terjadi pada hari Jumat, dalam hadis riwayat Muslim. Tapi Jumat kapan itu? Wallahu a'lam. Makanya begitu terbit fajar Jumat atau matahari Jumat ya, atau di malam harinya, itu makhluk-makhluk yang lain itu ketakutan kecuali manusia. Takut mereka kiranya Jumat ini terjadi hari kiamat. Jadi jauhkan diri kita dari mitos-mitos itu. Apa katanya? Tidak boleh menikah anak pertama dan anak ketiga, nanti sial. Tidak ada itu. Ya. Pertimbangannya adalah agama dan akhlaknya. Suku ini tidak boleh menikah dengan suku ini, nanti panas nggak ada anaknya kata. Masih saja orang percaya dengan mitos-mitos begini. Ya. Jadi pertimbangannya itu akhlaknya baik, agamanya baik, ya, dan juga mereka saling cocok misalnya, maka tidak masalah. Apalagi banyak sekali mitos-mitos yang terkait dengan mimpi-mimpi juga. Kalau mimpi begini, maka harus dilakukan begini. Kalau ada yang kecelakaan, maka harus tabur bunga di tempat kecelakaan itu. Kalau tidak, nanti dia akan sial. Kalau nabrak kucing berarti sial. Kucingnya yang sial, kenapa ditabrak ya kan? Bukan antum yang sial. Ya memang nggak boleh kita. Kalau nggak disengaja gimana? Nggak berdosa. Itu jalan kita tiba-tiba dia nyebrang, kita nggak bisa ngerem, ya kita nggak berdosa, tapi ya dikuburkan. Jangan dibiarkan seperti itu. Itu termasuk adab. Tapi ada kaitannya dengan takdir? Tidak. Ya, nggak ada kaitannya dengan takdir. Apalagi misalnya kalau istrinya hamil, dia nggak boleh potong ayam, nggak boleh motong bebek, nggak ada kaitannya itu, Pak. Nggak boleh mancing, ya kan? Kalau istrinya hamil nggak boleh mancing, kata. Nggak ada kaitannya, nggak ada larangan di situ. Jadi sempit jadinya keyakinan kita
sempit ruang gerak kita disebabkan banyaknya khurafat di kalangan masyarakat. Ya, memang ana nggak lakukan Ustaz, cuman ya ana tinggalkan aja lah, nyari aman gitu ya. Berarti masih takut dia dengan itu, ya, masih takut dia berarti. Apa misalnya bangun rumah, memang dia nggak meyakini bahwa jelo atau pisang yang ditaruh di atas itu, nggak yakin dia kalau itu membuat dia aman dari godaan setan, dia nyaman di situ, nggak yakin. Tapi dia buat juga supaya nggak dimarahin sama keluarga, kata. Tetap berdosa. Jadi tinggalkan. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairam min. Siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan yang berikutnya adalah orang yang bertawakal. Apa makna tawakal itu? Berserah diri kepada Allah dan melakukan usaha. Jadi tawakal itu dua kandungannya, ada doa dan usaha. Doa yaitu bersandar kepada Allah, dan ada usaha yang kita lakukan. Itulah definisi daripada tawakal. Lalu apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini? Ya. Pelajaran yang pertama, umqu ilmi sahabati li ma'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Tentang dalamnya ilmu para sahabat. Yakni mereka faham bahwa tidak akan digapai derajat orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab kecuali dengan amalan. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang berikutnya, hirsuhum 'alal khair. Semangatnya para sahabat untuk melakukan kebaikan. Ya. Pelajaran yang ketiga, fadilatu hadhil ummah bil kammiyati la bil kaifiyah. Bil kammiyati wal kaifiyah. Keutamaan umat kita ini, umat Nabi Muhammad itu, selain cara berdakwah Rasulullah itu santun, baik, maka beliau dikatakan Rasulul Azmi, dan jumlah umat Muhammad juga yang lebih banyak dibandingkan umat-umat yang lain. Dan juga dikatakan fadilatu ashabi Musa, keutamaan umat-umat yang mengikuti Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Ya, banyak orang yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyyiha, bahwa setiap umat akan dibangkitkan bersama barisan nabinya. Jadi ini membantah ucapan orang umat itu akan dibangkitkan berdasarkan barisan mazhab-mazhabnya. Tidak ada itu dalilnya. Jadi berdasarkan barisan apa? Nabi yang mereka ikuti. Umat Nabi Muhammad, ya barisan umat Nabi Muhammad. Nanti baru dibedakan mana yang beriman, mana yang kufur, dan mana yang munafik. Tapi barisannya bersama Nabi, bukan bersama mazhab. Mazhab Syafi'i ini, mazhab Hambali ini, bukan itu. Itu tidak ada dasarnya. Atau ya thariqat ini maka disinilah barisannya, yang ini barisannya, ini barisan. Tidak ada dalilnya itu. Ya, para nabilah yang menjadi imam kita ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Lalu pelajaran yang berikutnya, qillatu man istajaba lil anbiya. Selalu yang menjadi jumlah atau pengikut para nabi adalah jumlah yang sedikit. Walaupun umat Nabi Muhammad itu banyak, ya, tetapi dibandingkan yang mengikuti dan yang membangkang, biasanya yang membangkang lebih banyak. Ya, jadi seperti itu. Bahkan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, yang mengikuti tidak sampai 100 orang. Nah, dan juga
di antara faidahnya samratu hadzal ilm, buah dari ilmu agama. Jangan kita merasa terganggu dengan jumlah yang banyak dari kelompok-kelompok lain. Karena yang menjadi standar adalah apakah yang dipelajari itu al-haq atau tidak. Wa adamu zuhdi fil qillah, ya. Ar-rukhsatu fir ruqyati minal ain wal huma. Boleh kita melakukan ruqyah, ya, kalau orang terkena penyakit ain dan juga demam. Dan yang berikutnya bu'dus salaf an madhil insani bima laysa fi. Para salaf, para ulama itu tidak mau dipuji kalau dia tidak melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan juga yang terakhir pelajarannya adalah bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ikhwah dan akhwat sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang 4 amalan yang menyebabkan manusia masuk surga tanpa hisab dan adab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjut dengan sesi diskusi. Kita persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.